Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Fuji Sarani dari kelas X VSPT. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang dasar fotografi. Bab pertama, dalam dasar fotografi, ialah memahami exposure dan segitiga emas dalam fotografi. Pada bab ini, kita akan melihat apa itu exposure serta peran sentralnya dalam fotografi. Selain itu, kita juga akan diperkenalkan dengan segitiga emas dalam fotografi yang mencakup aperture, shutter speed, dan ISO. Mengenal exposure dalam fotografi. Exposure merupakan dasar bagi kita sebagai pemula untuk bisa menghasilkan sebuah foto yang menarik. Dengan memahami apa itu exposure, kita bisa memastikan foto yang kita buat memiliki tingkat exposure yang tepat. Dalam bagian ini, kita juga akan mempelajari apa hubungan dari segitiga emas fotografi, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Selain masalah blur, aperture juga akan berpengaruh pada beberapa komponen pembentuk segitiga emas fotografi. Mengenal shutter speed dan fungsinya. Dengan mengubah nilai shutter speed, maka kita bisa mendapatkan berbagai efek tertentu yang muncul dalam foto kita nantinya. Mengenal ISO kamera serta efeknya. ISO pada berbagai macam merek kamera tentu berbeda-beda tingkatan maksimalnya, namun semuanya memiliki fungsi yang sama dalam kamera tersebut. Memahami fungsi histogram. Histogram merupakan tool penting untuk memastikan exposure foto kita tepat. Bab kedua, pengenalan kamera digital. Memahami kamera yang kita miliki di bab ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kamera digital, mulai dari DSLR, mirrorless, hingga kamera saku. Dengan memahami kamera yang kita miliki, maka akan jauh lebih mudah saat kita mempelajari teknik memotret yang lainnya. Pemahaman akan kamera juga membuat kita lebih mudah mengerti settingan yang paling tepat saat memotret. Rata-rata setiap kamera digital saat ini mampu menghasilkan foto dengan format RAW dan JPG. Nah, ini Keuntungan membuat foto dengan format RAW ialah sebagai berikut. Yang pertama, Anda tidak kehilangan apapun. Saat Anda memotret dengan format RAW, kamera tidak diizinkan untuk mengotak-atik data gambar yang ditangkap oleh sensor kamera. Takkan ada kompres pada data yang ada, sehingga file RAW yang Anda terima benar-benar utuh dan Anda tak kehilangan data apapun akibat proses yang dilakukan oleh kamera. Yang kedua, kemudahan dalam mengedit white balance. White balance atau dalam software editing foto Adobe Lightroom ditunjukkan dengan temperatur, menunjukkan temperatur cahaya yang diterima oleh sensor kamera saat memotret. Sensor kamera kita tidaklah secanggih kemampuan mata manusia, sehingga terkadang sensor kamera selalu dalam menentukan temperatur cahaya yang diterimanya. Ketika kita memotret dengan format RAW, kita bisa mengedit white balance yang ada sesuai dengan keinginan kita. Jika ingin terasa lebih dingin, tinggal turunkan temperaturnya. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, tidak perlu takut dengan highlight. Terkadang ketika kita memotret di siang hari yang terik atau dalam kondisi cahaya berlimpah, kita mendapati foto dengan highlight yang tinggi di beberapa area foto. Highlight maksudnya adalah bagian yang terlalu terang pada foto sehingga kehilangan detailnya. Terlalu terang di sini pada realnya bagian foto tersebut tampak putih atau wash out. Keempat, data asli foto selalu tersimpan. Dengan menyimpan file RAW, maka data asli foto masih akan tersimpan tanpa ada perubahan. Sama seperti kita menyimpan negatif film pada era fotografi film di masa lalu. Dengan menyimpan file RAW, kita seperti menyimpan negatif foto dalam format digital. Kelima, sebagai bukti kepemilikan foto. Jika seandainya ada yang menduplikasi foto kita dan mengakuinya sebagai hak milik, kita tinggal menunjukkan file RAW dari foto tersebut. Dengan begitu, kepemilikan kita akan foto tersebut tentu tidak bisa diganggu-gugat. Keenam, mudah mengedit secara keseluruhan. Jika seandainya dalam sebuah acara pemotretan, Anda telah mengambil ratusan foto dan menyadari bahwa rata-rata foto tersebut sebagian besarnya mengalami underexposure, Anda bisa melakukan proses synchronize pada semua foto dengan mudah.
dan semua foto akan terkoreksi secara otomatis tingkat exposure dan ketepatannya. Dengan begitu, Anda menghemat banyak waktu dalam proses pengeditan. Ketujuh, kualitas foto tetap tinggi sekalipun diedit. Jika Anda bermaksud mencetak foto dengan ukuran yang besar dengan menggunakan format RAW, sekalipun Anda telah mengedit besar-besaran pada foto yang ada, output atau hasil dari foto tersebut ketika disimpan dalam format JPG kualitasnya masih tinggi. 8. Tak perlu takut memotret di ISO tinggi. Hal yang dihindari fotografer ketika memotret di ISO tinggi tentu adalah noise yang bertebaran di seluruh area foto. Ketika kita memotret dengan RAW, noise tersebut akan lebih mudah ditekan dengan software editing dan kualitasnya akan tetap terjaga. Dengan begitu, Anda tetap bisa memotret dengan fleksibilitas terhadap ISO yang dipilih tanpa harus takut dengan noise yang akan dihasilkan. Bab ketiga, memahami lensa dan fungsi pentingnya dalam fotografi. Di bab yang ketiga ini, kita akan berbicara tentang lensa. Lensa sendiri memegang peran yang cukup sentral dalam fotografi. Sebagai pintu masuk cahaya menuju sensor, kualitas lensa turut menjadi faktor utama hasil foto yang kamu ambil. Salah satu tipe lensa yang sedikit unik adalah lensa fisheye. Dengan lensa ini, kamu bisa merekam efek yang benar-benar keren saat semua objek terdistorsi. Bab keempat, memahami lebih dalam tentang fokus, bokeh, dan depth of field. Di bab ini kita akan melihat lebih detail tentang sistem fokus kamera, apa itu bokeh, serta pengertian lebih tentang DOF atau depth of field atau ruang tajam pada foto kamu. Bab kelima atau bab terakhir ialah memahami komposisi foto. Menghasilkan foto yang lebih baik, dalam bab ini kita akan belajar beragam komposisi utama dalam fotografi. Dengan mempelajari komposisi, maka kita bisa memaksimalkan hasil foto yang kita potret bahkan sebelum kita memulai memotret. Contohnya seperti roll of store dan lainnya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar fotografi. Saya, Muhammad Fujisarani, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.